Nama Jordi Wehrman sebenarnya bukan orang asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Jordi Wehrman sebenarnya sudah pernah didengungkan akan dinaturalisasi sejak PSSI masih dipimpin Muhammad Iryawan. Kala itu PSSI memang tengah mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Naturalisasi pemain keturunan itu dilakukan karena pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan rekomendasi ke PSSI. Beberapa nama rekomendasi yang akhirnya berhasil dinaturalisasi pada era Muhammad Iryawan yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shaine Patinama. Proses naturalisasi Shaine Patinama baru selesai pada kepengurusan Erick Thohir. Jordi Wehrman memang sempat dikabarkan bakal dinaturalisasi. Namun karena ada beberapa alasan akhirnya Wehrman gagal dinaturalisasi. Pemain keturunan Indonesia itu gagal menjadi WNI. Akan tetapi, belakangan ini pemain yang memperkuat klub asal Belanda, Feyenoord, tersebut dikabarkan ingin melanjutkan proses naturalisasinya. Dia dikabarkan tertarik menyandang status WNI dan siap membela timnas Indonesia nantinya. Kabar tersebut sempat membuat media sosial ramai dan pencinta sepak bola tanah air merasa senang dengan isu itu. Soalnya Jordi Wehrman bukan pemain sembarangan dan dia dinilai memiliki kualitas yang bagus. Menanggapi hal ini, Zainuddin Amali menegaskan bahwa proses naturalisasi ini sebenarnya bukan keputusan PSSI. Namun, mantan Menpora itu mengatakan bahwa proses naturalisasi pemain itu sepenuhnya ada di keputusan staf kepelatihan. Dia juga menekankan naturalisasi itu dilakukan apabila memang tim pelatih merasa membutuhkan pemain tersebut. Untuk itu, semua keputusan terkait naturalisasi pemain tetap berada di ranah pelatih. Zainuddin Amali menekankan bahwa PSSI tak bisa memaksa untuk pemain dinaturalisasi karena hal tersebut tak diperbolehkan. Naturalisasi tergantung kebutuhan pelatih, ujar Zainuddin Amali kepada awak media. Federasi tidak bisa memaksakan naturalisasi tanpa diminta pelatih, tegasnya. Menurutnya Zainuddin, saat dia menjabat sebagai Menpora juga ada aturan yang ketat. Naturalisasi pemain tak bisa dilakukan begitu saja dan diharuskan ada permintaan dari tim pelatih. Tim pelatih pun harus menjelaskan secara rinci ke Menpora soal seberapa dibutuhkannya pemain untuk dinaturalisasi. Pasalnya, Indonesia memiliki target agar bisa mengembangkan bakat-bakat pemain muda tanah air. Zainuddin Amali saat itu menilai bahwa naturalisasi dilakukan hanya dengan tujuan untuk proses jangka pendek bukan jangka panjang. Untuk itu, naturalisasi pemain bakal dilakukan secara ketat. Dengan situasi ini, Zainuddin Amali mengatakan bahwa apabila nantinya tim pelatih tak membutuhkan pemain, tidak seharusnya pemain itu dinaturalisasi. Apalagi PSSI saat ini juga bertekad untuk mencetak pemain-pemain muda berbakat di Indonesia. Aturan ini sebenarnya tak hanya dilakukan untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Namun hal ini juga bisa terjadi kepada pemain-pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi ke depannya. Kalau kalian masih ingat, saya mulai agak tertibkan ketika masih menjadi Menpora. Saya hanya mau menerima naturalisasi dari permintaan pelatih yang direkomendasikan oleh PSSI. Tutur Amali. Kalau pelatih tidak butuh, ya tidak mungkin juga dinaturalisasi. Pungkasnya.